PT-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sebelumnya di sini ada yang mau mempresentasikan itu nggak? Apa namanya? Saya pengen tahu dong, kemarin tugas kalian itu apa yang soal nomor 1? Apa yang kami ketahui tentang biologi molekuler, Kak? Oke, mau dong salah satu aja ngomong dari tugas kalian kemarin. Ada nggak? Gak apa-apa, nggak usah takut. Bentar, Kak, lupa, bentar. Lupa? Oke. Perwakilan deh, satu dari kelas A, satu dari kelas B. Saya, Kak. Oke. Kak. Siapa nih? Aiko, Kak. Iya, boleh. Gimana Aiko? Aiko kelas berapa? Kelas A, Kak. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang itu soal nomor 1? Biologi molekuler merupakan program studi biologi murni yang mempelajari tentang mekanisme zat berbentuk molekul dalam suatu organisme. Biologi molekuler berkaitan dengan genetika dan biokimia. Mengapa begitu? Karena biologi molekuler sendiri merupakan teknik memahami dan meneliti sel-sel dalam organisme yang nantinya dikembangkan untuk menjadi suatu teknologi sains di kehidupan. Oke. Makasih, Kak. Oke, makasih Aiko. Terus ada dong yang mau dari kelas B dong? Noval. Iya, gimana Pal? Mana sih Noval? Bagus. Oh, jadi sekarang sistemnya mainnya lempar-lemparan gitu ya? Iya, Kak, biar seru. Biar seru, oke. Coba deh bagus. Andre. Bagus, gimana? Coba mau dengar suaranya bagus aja. Saya kelas A, Kak. Nggak apa-apa. Saya, Kak. Nggak apa-apa. Coba bagus, gimana? Oh, bagus ya udah deh. Kalau menurut saya, Kak, Mm-mm. biologi molekuler itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar suatu molekul atau partikel yang meliputi RNA, DNA, dan sebuah protein. Itu aja, Kak. Oke. Oke, makasih bagus. Lalu kelas B dong. Kak, izin menjawab, Kak. Oke, iya Irviana. Menurut saya, biologi molekuler adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan pada struktur kecil makhluk hidup seperti sel yang meliputi metabolisme, RNA, dan DNA. Terima kasih, Kak. Oke, hampir sama kayak punya bagus tadi ya. Oke, terima kasih. Satu lagi kelas B dong, biar impas. David. Ini siapa? Trinovaliano itu kelas apa? B. B, ya udah, kamu aja. Monggo. Tadi yang ngomong ya, Tri. Coba Mas, apa Mas? Kak, saya, Kak. Ini kan susah kan? Kalau misal dari email luar, pasti ada yang masuk. Kak, saya, Kak, mau. Oh iya. Naya, gimana Naya? Apa? Jadi, biologi molekuler itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan organisasi jasad hidup atau organisme. Nah, itu biasanya itu kayak ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler unsur atau komponen penyusunnya. Nah, kalau dalam biologi molekuler itu mempunyai fungsi dan organisasi molekuler. Di dalam jasad tersebut itu ada interaksi antara komponen sama selular. Udah, Kak. Oke, makasih Naya. Yang dikatakan teman-teman semua, ya perwakilan kelas A dan B itu benar semua ya. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengertian biologi molekuler ini, ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan organisasi jasad hidup atau organisme yang ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler
dari unsur atau komponen penyusunnya. Yaitu di situ ada molekul, sel, dan berbagai macam-macam lagi, banyak. Ada juga yang menyatakan bahwa biologi molekuler yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang organisasi, aktivitas, dan regulasi gen pada aras molekuler yang termasuk kajian mengenai DNA, RNA, transkripsi dan translasi, dan translokasi. Oke, dari sel-sel. Oke, lihat kita di sini. Saya belum presentasi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ini ya, pengertian biologi molekuler. Di sini ada pengelompokan jasad hidup atau organisme. Yaitu ada dua, ada jasad hidup seluler dan jasad hidup non-seluler. Nah, jasad hidup seluler itu tersusun atas satuan atau unit yang berupa sel. Sel itu terdiri dari beberapa molekul. Nah, di sini sel mempunyai bermacam-macam komponen subseluler dan organel yang terorganisasi dalam satu kesatuan. Nah, jasad hidup seluler itu contohnya ada bakteri, lalu ada jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jasad hidup non-seluler di sini ada contohnya ya. Ada contoh virus dan bakteriofag atau bakteriofag. Virus di sini dimaksudkan sebagai parasit obligat, sehingga hanya menunjukkan ciri-ciri kehidupan jika berada dalam sistem biologis. Nah, obligat ini berbatasan dari jasad hidup dan jasad mati. Oke. Oke, cakupan dari biologi molekuler. Belum ya, belum masuk sini. Di sini ada masing-masing. Di sini masing-masing ada komponen seluler dan organel jasad hidup mempunyai fungsi dan organisasi yang spesifik. Organel sel dan komponennya akan ini itu juga nanti nyambung sama materi fisiologi. Kalian udah dapat fisiologi belum? Sudah. Sudah, Kak. Ya, apa pengampunya? Pak Farid bukan? Pak Farid. Pak Maskun. Pak Maskun mah anatomi. Pak Farid. Oke. Ya. Proses kehidupan jasad hidup yang mengalami perubahan pada organisasi sel atau komponen, yaitu misalnya pada DNA yang mengalami perubahan karena mutasi. Nah, ntar mutasi DNA itu nanti bakal dijelasin sama Pak Adnan lebih rincinya gimana. Perubahan seluler itu mempunyai implikasi terhadap jasad hidup yang bersangkutan, misalnya itu munculnya gejala pertumbuhan sel dan jaringan yang tidak terkendali. Gitu. Jadi misal biologi molekuler ini nyambung ya ke semuanya ya. Misal dia sakit untuk proses regenerasi selnya itu kalian tahu keloid. Nah, itu kenapa bisa terjadi keloid, itu fisiologisnya bagaimana, itu regenerasi selnya bagaimana, itu kenapa bisa mengakibatkan keloid.
padahal udah ditanganin itu. Nanti kalian juga dapat itu. Oke, di sini ada cakupan biologi molekuler. Nah, cakupannya itu ada pertama ada memahami dasar-dasar molekuler yang menentukan sifat dan fenomena biologis. Nah, fenomena biologis itu yang bagaimana? Itu yaitu reaksi-reaksi kimia yang ada pada makhluk hidup atau jasad hidup. Selain apa? Nah, reaksi kimia ini yang apa dimaksud di sini itu adalah ilmu biokimia. Udah dapat biokim? Belum. Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah. Oke, berarti kalian semester 1 masih apa ya? Masih dasar banget. Iya, Kak. Oke. Gak apa-apa bertahap. Misal ada yang masih dibingungin, nanti lama-lama kalian bakal terbiasa. Misal dulu kalian anatomi kan menurut kalian kayak kata-katanya susah kan? Kayak aduh ngafalnya gimana, susah. Terus kayak banyak bahasa-bahasa asing, tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu nanti kalian hafal sendiri. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Oke, lanjut ya. Di sini ada keseimbangan reaksi biokimia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekskresi gen yang mengkode sistem enzim-enzim yang berperan dalam reaksi biokimia. Nah, sedangkan respon jasad hidup itu terhadap suatu stimulan yang dipelajari, yaitu misal ada apa kita dikasih obat gitu, reaksinya tubuh kita tuh bagaimana. Nah, ini ada implikasi fisiologis. Misalnya di sini ada reaksi antara antigen dan antibodi. Dibahas dalam fisiologi sel dan imun. Nah, misal imun kita bermasalah, itu otomatis antibodi antigen kita sedang ke dalam keadaan lemah. Nah, ini yang mempengaruhi pembentukan antibodi yang akan dibahas di biologi molekuler. Oke, di sini ada jasad hidup seluler, yaitu yang hidup ya, manusia yang hidup. Di sini ada doktrin sel. Doktrin sel ini semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, yang masing-masing sel mempunyai sistem kehidupan sendiri-sendiri. Jadi peran sel itu dia punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, semua sel itu tersusun atas komponen-komponen kimiawi utama, yaitu ada protein, asam nukleat, lemak, dan polisakarida. Nah, sel itu merupakan satu kesatuan yang dinamis, suatu kesatuan yang dinamis. Dia kalau statis kan diam, tapi kalau si dinamis ini dia mengalami perubahan, jadi berubah-ubah. Nah, perubahan sel pertama itu ada pertambahan ukuran dan volume karena pertumbuhan dan perubahan fungsi. Jadi sel itu bisa volumenya itu bisa bertumbuh atau bertambah sesuai dengan perubahan fungsi sel tersebut. Lalu kemudian si sel akan melakukan transformasi bahan atau nutrisi yang berubah jadi energi yang digunakan untuk melakukan transformasi lebih lanjut, yaitu fungsinya kembali ke fungsinya masing-masing, yang kemudian akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang pertama itu ada
Sel itu bisa mengalami perubahan, dia dinamis, berubah-ubah. Lalu perubahan sel akan bertumbuh pada ukuran dan volume karena pertumbuhan dan perubahan fungsi. Dia bertumbuh karena ada perubahan fungsi dari masing-masing sel. Lalu selanjutnya sel akan melakukan transformasi bahan atau nutrisi. Ya, dia dapat bahan, dia dapat nutrisi yang kemudian akan berubah jadi energi. Yang energi tersebut digunakan untuk melakukan transformasi lebih lanjut untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti kalian juga pas fisiologi juga akan diajarin tentang gimana perubahan energi menjadi aerobik, anaerobik, pembagian gitu. Masih lama tapi jadi pelan-pelan ya. Oke, fungsi utama sel. Fungsi sel itu ada banyak. Nah, yaitu salah satunya ada proses kimiawi yang melakukan untuk proses metabolisme. Kimiawi ya. Lalu yang kedua itu menyimpan kode informasi biologis, yaitu yang dalam bahan genetik, molekul DNA yang akan diturunkan ke dalam anakannya. Di sel itu terus bertumbuh ya. Oke, penggolongan sel jasad hidup seluler. Penggolongannya. Oke. Penggolongannya itu ada sel tunggal. Itu contohnya ada prokariotik, eukariotik. Misalnya Escherichia coli. Dia itu apa? Aduh, bahasanya kimia. Intinya itu sel yang berupa prokariotik dan eukariotik. Lalu sel banyak itu, misal jamak itu ada eukariot, misalnya pada hewan dan manusia. Nah, prokariot itu strukturnya itu ada dinding sel, lalu ada membran plasma, ribosom, dan bahan genetik. Lalu eukariotik itu struktur utamanya itu ada dinding sel, nukleus. Nah, nukleus ini terdiri dari 2 lapis ya, membran dalam dan membran luar. Lalu sitoplasma terdiri dari beberapa organel. Nah, organel di sini ada mitokondria, yaitu mitokondria tempat produksi energi seluler. Kasar, yaitu untuk proses sekresi protein dan tempat melekatnya ribosom. Lalu ada retikulum endoplasma halus, yaitu tempat detoksifikasi senyawa-senyawa tertentu dan sintesis lemak. Oke, dia ada fungsinya masing-masing ya. Lalu ada badan Golgi, yaitu sekresi dan untuk pemilihan protein. Selanjutnya ada vakuola yang berfungsi untuk menyimpan air dan produksi metabolisme dan organel-organel lain. Oke, sampai sini prokariotik dan eukariot saya boleh tanya nggak sama kalian? Boleh, Kak. Oke, tadi saya kan udah sebut-sebutin nih apa manfaatnya aja, fungsinya dari badan Golgi, dari vakuola, dari retikulum endoplasma kasar, halus. Saya nanya ya, kalian ya. Oke, saya mau nanya.
Andini ada di sini nggak? Halo Andini. Andini siapa nih? Nurul. Iya, Kak. Ada ya? Aduh, kalian rajin-rajin banget ya semester 1. Langsung jawab misal ditanya. Tadi kan di eukariotik itu ada beberapa organel, yaitu ada mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Saya mau tanya dong, kalau si vakuola itu fungsinya buat apa? Halo. Halo. Ya udah saya nanya itu deh. Mahdi Ramadhani ada nggak di sini? Ada Kak. Ada. Coba bantu temannya tadi, vakuola itu dia fungsinya buat apa ya? Pak Ki joget-joget nih. Kenapa Ki? Tahu ya jawabannya ya? Fungsi vakuola apa? Fungsi vakuola apa ya? Meningkatkan jumlah air lewat membran. Oke. Saya mau menjawab. Iya. Untuk mengatur osmotik sel kalau nggak salah. Sebagai itu. Untuk menyimpan mencerna cadangan makanan. makanan Kak. Oke. Menyimpan air dan produk metabolisme. Oke, salah satunya makanan itu buat proses metabolismenya di organel tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Lanjut ya. Kalian Sabtu ini nggak ada itu lagi, nggak ada kelas lagi? Ada kegiatan yang ATP. Ada kegiatan ETP Kak, tadi pagi. ETP, Ya, Kak. ETP doang. Udah. Iya, udah, Kak. Oke. Iya, ETP Kak. Lanjut ya. Di sini ada prokariot. Prokariot itu dinding selnya di sini ada mengandung lemak, lalu protein dan polisakarida. Berdasarkan komposisi dinding selnya, nah itu ada gram positif dan gram negatif. Oke. Nah, sebagai jenis bakteri di sini tuh misalnya bakteri ya di dinding sel. Ada struktur tambahan yang di luar dinding sel yang disebut kapsul. Nah, dinding dan kapsul ini berfungsi untuk melindungi sel terhadap tekanan osmotik dan mekanik sekaligus memberi bentuk, yaitu fungsi si dinding dan kapsul ini melindungi si sel tersebut. Lalu di sini ada membran plasma. Membran plasma itu terdiri dari campuran lemak dan protein yang fungsinya sendiri sebagai selaput sel yang bersifat semi-permeable yang mengatur keluar masuknya molekul dan ion. Oke. Ada ya, ini tahu ya kalian fungsi masing-masing dari dinding sel membran plasma. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan partikel kecil yang terdiri dari protein dan molekul RNA. Lalu di sini fungsi ribosom itu untuk proses translasi atau sintesis protein.
Dan ada bahan genetik. Bahan genetik di sini itu tidak terletak dalam suatu organel khusus karena tidak mempunyai membran. Nah, bahan genetik ini membawa informasi genetik yang akan menentukan sifat-sifat dari jasad tersebut. Jadi masing-masing sel, masing-masing susunan sel itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan, sih nggak? Emang bagi kalian asing ya bahasanya ya, masih asing ya? Tapi SMA udah dapet kan ya? Sudah, nggak Kak. sih sama materi biologi kayak gini? Sudah Kak, tapi banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada hafal anatomi ataupun biomekanik ataupun apapun anatomi terus fisiologi itu tuh kalian bakalan terus diasah dan digunakan. Jadi kayak misal kalian semester 1 ini udah dapat anatomi, nanti nyambung lagi di semester 2 juga dapat anatomi. Nah, nanti kalian juga dapat matkul lainnya yang di situ bakalan ditanyakan anatominya juga, jadi nyambung. Misal dulu misal anatomi 1-2 lalu bakalan nyambung sama biomekanik. Nah, itu posisinya gimana, itu bakal nyambung. Jadi kalau bisa itu struktur tulang itu jangan lupa. Kayak pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi Kak, jangan, iya. Kak, boleh bertanya di luar pelajaran nggak, Kak? Boleh. Tanya aja, jadi sharing aja di sini. Jadi jangan takut ya. Kak, untuk buku itu Kakak ada rekomendasi atau kayak nggak usah beli deh, download aja? Atau gimana, Kak? Jadi ada macam-macam e-book, ada macam-macam, misal kayak Sobota, terus ada atlas anatomi. Kalau mau beli silakan kalau mau beli. Tapi digunain lah, itu buku mahal-mahal. Terus habis itu dulu kalau saya beli itu Tommy, cari aja. Nanti saya fotokan ya. Saya kalau Sobota itu bagus, Sobota tuh lengkap banget malah. Itu bakalan juga digunain buat semester-semester selanjutnya. Tapi emang rada mahal, jadi saya gunainnya pakai atlas anatomi. Jadi buku kan bermacam-macam nih, macam-macam fungsinya sama macam-macam judulnya lah. Kamu mau nyari yang apa dulu? Rekomendasi tentang buku apa dulu gitu. Misal saraf, Bu Umi tuh ada ngeluarin buku tentang saraf. Terus Pak Adnan juga sendiri ngeluarin buku tentang pediatri, tentang anak-anak. Kalau kalian nyari buku fisiologi juga ada di bookstore. Banyak kok. Baik, Oke, Kak. kalau kan nyari e-book e-book tentang anatomi itu pasti ada kok. Oke, lanjut ya. Oh iya, Tiara, ada mau yang ditanyakan? Halo. Annyeong. Apa Tir? Mau tanya apa Tir? Nggak ada ya? Ini udah nyala. Ini Kak, aku mau tanya, reaksi kimia biologis itu kan ada perubahan. Nah, itu kenapa adanya perubahan ekskresi itu pada gen yang mengakibatkan mengkode sistem enzim itu, dan bagaimana itu cara proses dari perubahan itu, Kak?
itu bakalan dibahas sama Pak Atan besok. Kenapa sih si proses kimia itu bisa mengakibatkan perubahan bentuk ataupun perubahan lainnya? Itu ya. Oh, ya. Sabar. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut lagi ya. Kalian kalau materi biasanya Google Meet berapa jam? Kadang 2 jam. sejam setengah, Kak. 1 jam, Kak. 1 jam ya. Ya 50 menit. Oke, di sini kita lanjut lagi di sel. Sel, struktur dan fungsi. Nah, ini sel itu terdiri dari atom, molekul, lalu ada organel, lalu ada sel, jaringan, organ, lalu sistem organ. Nah, ini yang bekerja pada tubuh manusia. Semuanya bakalan saling berhubungan. Sel. Apa yang kamu ketahui tentang sel? Unit terkecil. Terus? Kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Oke. Ada lagi? Unit penyusun semua makhluk hidup. Oke, sel adalah unit fungsional terkecil dari kehidupan makhluk hidup ataupun penyusun makhluk hidup yang tersusun atas protoplasma yang diselubungi oleh membran tipis dan mampu memperbanyak diri baik secara seksual ataupun lainnya sehingga membentuk sel baru baik identik ataupun tidak. Oke, tipe sel. Tadi ada tipe sel prokariotik dan eukariotik ya. Bisa dijelaskan kalau sel prokariotik itu yang apa dan sel eukariotik itu yang apa? Boleh saya, Kak? Boleh sekali. Prokariotik itu sel yang tidak memiliki bentuk yang kompak dan terutama tidak memiliki membran yang tepat. Sedangkan eukariotik sel dengan nukleus sejati yang memiliki membran untuk nukleus dan organel lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Benar ya yang dikatakan siapa tadi? Aiko, Kak. Aiko, oke. Dari sel prokariotik dan eukariotik. Nah, contoh sel prokariotik ini adalah bakteri, yaitu kingdom Archaebarterechia dan Eubacteria, dan ganggang biru. Itu untuk contoh sel prokariotik. Lalu untuk sel eukariotik, itu ada sel yang memiliki selaput membran inti, dia memiliki nukleus ya, tadi katanya Eko. Nah, contoh sel eukariotik ini yaitu sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Protista itu adalah evolusi pertama prokariotik dan eukariotik. Oke, fungsi sel. Tadi kan udah saya sebutkan 2 fungsi sel ya. Ada yang tahu lagi nggak fungsi sel itu apa? Siapa? Halo. Saya, Kak. Siapa nih? Raffi, Kak. Kok lanjut ya? Bentar.
Iya, siapa? Apa fungsi sel? Untuk menjalankan suatu kehidupan. Untuk apa? Sel itu kan berfungsi berperan berbagai macam proses dalam tubuh ya. Ya, itu kan bermacam-macam. Nah, itu apa? Apa fungsinya? Membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan. Pelan-pelan, satu-satu, jangan rebutan. Saya tunjuk ya. Nah, gimana Raffi Amar? Raffi Amar apa Raffi Amar? Raffi Amar, Kak. Oh, oke, Amar. Gimana? Kita membantu proses reproduksi melalui pembelahan mitosis dan meiosis, Kak. Oke, good. Bagus. Ganti lagi. Siapa? Saya, Kak. Iya, Naya, apa? Itu buat tempat mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Terus untuk kehidupan. Jadi kayak kehidupan semua organ-organ gitu, Kak. Kayaknya. Oke. Kalian kok udah anu ya? Udah pintar-pintar banget. Ya mesti udah bisa jawab, udah belajar sebelumnya apa gimana? Iya, Kak, nonton YouTube yang dikasih. Udah, Kak. Masya Allah. Oke. Rajin banget, serius. Pertahanin ya. Jangan sampai kendor. Pertahanin terus. Oke. Ada tambah satu lagi dong. Siapa yang mau? Lihat Google, Kak. Iya, saya tahu. Bagus dari tadi lihat Google kayaknya. Ayo satu lagi dong. Untuk mengangkut zat, Kak, dalam fotosintesis dalam tumbuhan, respirasi dalam hewan. Oke, good. Bagus ya, udah tahu semua. Apa yang dikatakan teman-teman tadi itu benar ya, fungsi sel itu bermacam-macam bagi tubuh manusia, yaitu seperti pembentukan tubuh dan organnya, lalu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, proses reproduksi tadi yang dikatakan Amar, lalu penyusunan nutrisi, senyawa lainnya yang ada dalam tubuh. Jadi fungsi sel itu sangat banyak. Lalu proses metabolisme tubuh, lalu untuk produksi energi tubuh. Oke, kita balik lagi ke presentasinya. Oke. Perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Sini ada contoh organismenya ya. Nah, contoh organisme perbedaannya. Itu di bagian prokariot itu ada bakteri dan ganggang hijau atau biru. Lalu di eukariotik itu protista. Misal ada contoh organismenya itu ada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, ukuran bentuk sel pada si prokariotik ini dan di eukariotik itu ada 5 sampai 100. Nah, metabolismenya nih, dia ada aerob dan anaerob dan aerob. Itu di prokariot. Nah, gimana ini proses anaerob dan aerob? Nanti ya kalian bakal dijelasin lebih rinci bagaimana sih proses perubahan energi jadi aerobik dan anaerob. Nah, di sini berarti kalau misal anaerob itu metabolismenya itu di prokariot. Lalu DNA yaitu bentuknya sirkular dan sitoplasma contohnya DNA-nya. Lalu di sini ini bentuknya untuk eukariot itu ada sangat panjang dan terdapat dalam inti. Oke ya, nih harus tahu nih. Siapa tahu nanti pas ujian keluar. Oke. Lalu organisasi selulernya untuk prokariot itu umumnya uniseluler dan untuk
Eukariot itu umumnya multiseluler. Oke, nih ya, jangan dilupain. Harus tahu perbedaan prokariotik dan eukariotik. Nah, ini untuk struktur selnya. Untuk struktur selnya. Banyak sekali ya struktur selnya. Nanti ini PPT-nya saya masukkan di apa kalian biasanya akses apa OL ya? Iya, Nanti kalian bisa pelajarin sendiri-sendiri. Ya. Kan tadi saya sering bahas aerob dan anaerob. Itu tuh nanti itu proses energi pembagian energi. Jadi mau di mana nih? Mau latihan aerobik atau anaerobik. Itu nanti kalian ada rumus-rumusnya sendiri. Lalu kalian ada ngitung 1RM. Macam-macam. Jalan kalian masih panjang. Jadi pertahankan semangat kalian. Kalian semangat banget, serius. Jangan sampai itu ya kendor ya. Jadi sampai sini dulu. Paham? Ini Paham, ya, Kak. diapalin ya perbedaannya ya prokariotik dan eukariotik ya. Siap, Kak. Iya, Kak. Pelajaran asinkronisasi dan sinkronisasi kalian bisa terapin sendiri. Bisa baca materi-materi di OL. Nanti saya bakalan isi lagi di OL. Ngisi materi? Ngisiin upload materi di OL. Nah, itu bisa kalian baca-baca sendiri. Oke. Oh, ya. Jadi di sini ada untuk selanjutnya nanti kalau ada yang ditanyakan bisa PC ataupun tanya si pennya ya. Si pennya bagaimana? Oke, Kak. Jadi mumpung masih semester 1 manfaatin dengan baik, ada study club di sini. Udah follow study club masing-masing? Ada support, ada geriatri, ada pediatri. Belum, Kak. Oh, tapi ada yang udah tahu, Kak? Belum, Kak, belum dikasih tahu. Belum tahu. Loh, pas itu kalian itu apa namanya? Pengenalan itu belum toh? Bentar ya, atau Belum, Kak. Sedikit, Kak. Jadi kalian Belum tuh ngerasa sama sekali. passion. Jadi ini saya share cerita-cerita sekarang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Ya, Kak. Jadi macam-macam fisioterapi itu nggak hanya di bagian muskuloskeletal ataupun postur aja ataupun tulang-tulang aja, tapi kita bermacam-macam. Ada di bagian geriatri itu membahas tentang orang tua, lalu ada pediatri itu membahas tentang anak-anak, lalu ada sport itu tentang olahraga, kebanyakan muskuloskeletal di situ. Apa lagi ya? Itu saraf NPSC kayaknya. Nah, itu bermacam-macam pokoknya. Cari informasi di Instagram, di follow aja. Di sana biasanya ada informasi gitu. Masih banyak lah kalian jalannya. Aku masih di sini dipersiapin kalian passionnya di mana. Misal di pediatri itu dia bahas tentang anak. Jadi bahas tentang olahraga, penanganan cedera olahraga sampai dia bisa balik lagi ke sport gitu. Biasanya tuh pernah tahu kenapa fisioterapi di olahraga itu kan ada tuh biasanya di basket dia punya fisioterapinya pribadi, misal di mana. Nah itu ketika si atletnya cedera, kita harus bisa merawat si atlet itu sampai bisa back to sport kembali. Dia kelemahannya di mana, permasalahannya di mana, kita kuatin otot-otot di sekitar situ. Semangat ya.
Semoga bertahan, tidak ada seleksi alam dari diri kalian. Punya tiba-tiba udah di sini, punya nggak seret nih, ya udah pindah. Amin. Oke, segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dipelajarin lagi ya tentang sel. Lalu macam-macam sel, perbedaan eukariotik prokariotik. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.